Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar alladzi khalaqasy syamsa wal qamar mukawwiril laila 'alan nahar la ilaha illa huwal wahidul qahar. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil akhyar wa alihil mukhtar wa sahbihil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa diberi kesempatan sampai hari ini untuk menjalankan tugas sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ladies and gentlemen, berbicara tentang sejarah, Islam adalah salah satu agama yang memiliki sejarah yang kental akan perjuangan dan juga pergerakannya. Dimulai dari manusia pertama yakni Nabi Adam alaihi salam sampai kepada kita yakni manusia akhir zaman. Namun pada zaman sekarang banyak orang yang melupakan akan perjuangan-perjuangan nilai Islam dahulu kala. Maka dalam video ini saya akan mencoba mengupas tuntas berbagai macam perjuangan-perjuangan yang pernah dilakukan oleh Islam ketika menegakkan kalimat-kalimat Allah. Oke, kita lanjut kepada kisah yang pertama, yakni kisah diangkatnya Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai Raja Bani Israel. Berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, tidak akan terlepas dari kisah ayahnya, yakni Nabi Daud alaihi salam. Dahulu dikisahkan bahwa terjadi peperangan antara Raja Jalut dengan Raja Talut. Raja Talut mengadakan sayembara, barang siapa pemuda yang berani membunuh Jalut, maka dia akan memberikan keluarga kerajaan. Maka datanglah seorang pemuda yang bernama Daud alaihi salam. Beliau adalah pemuda yang sangat pemberani. Dengan keberaniannya, pada peperangan tersebut beliau berhasil mengalahkan Raja Jalut dan berhasil membunuhnya. Hal tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah yang berikut ini. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal ilma wal hikmata wa 'allamallahu mimma yasha. Shadaqallahul azim. Ketika Daud berhasil mengalahkan Jalut, rakyat Bani Israel pun banyak yang menyukai Daud alaihi salam. Banyak yang mengagumi beliau. Bahkan dengan banyaknya orang-orang yang kagum kepada beliau, Raja Talut pun menjadi iri karena beliau tidak ada yang menyukai dan pamor beliau kalah dengan pamor Nabi Daud alaihi salam. Maka dengan rasa irinya, beliau mencoba melakukan pembunuhan terhadap Nabi Daud alaihi salam. Tapi segala percobaannya tidak ada yang berhasil. Bahkan singkat kemudian, dalam suatu peperangan, Raja Talut akhirnya kalah dan terbunuh bersama anak-anaknya. Maka ketika Raja Talut sudah terbunuh, diangkatlah Nabi Daud alaihi salam sebagai raja dari Bani Israel. Maka pada saat itu, rakyat-rakyat Bani Israel merasa senang, merasa puas atas diangkatnya Nabi Daud alaihi salam sebagai raja dari Bani Israel. Tetapi tidak lama setelah itu, setelah rakyat Bani Israel mengalami masa-masa keemasannya, sampailah kepada ajal Nabi Daud alaihi salam, dan akhirnya Nabi Daud alaihi salam pun meninggal dunia. Maka di sanalah anaknya pun menggantikan posisi beliau, yakni Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam, raja yang terkenal akan kekayaannya, raja yang terkenal akan kedermawannya, raja yang terkenal akan kekuasaannya yang meliputi setengah dari dunia. Maka di sanalah berawal kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja dan menjadi orang yang paling kaya yang ada di dunia ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah kita harus memiliki keberanian yang kuat
keyakinan yang hebat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan yang terbaik atas segala urusan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan kemudahan kepada kita semua. Seperti para ulama pernah menyatakan bahwa idza wujidatil arodah wudi as-sabil. Di mana-mana ada keinginan, pasti di situ ada jalan. Sekian untuk kisah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda gerakan suara.